Sahabat otomotif, kita bertemu kembali. Kali ini saya akan memeriksa tutup delco dan juga kabel busi merek Seiwa yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 tahun. Ini ya, kabel busi Seiwa made in Japan. Ini saya rekomendasikan sebagai salah satu pengganti kabel busi selain original Sumitomo yang kualitasnya tidak kalah jauh dengan harga yang terjangkau, sekitar 300 ribuan. Kita lanjut, kita lepas dulu kabel busi dari tutup delco. Caranya ini kita tarik penguncinya pakai tangan bisa, obeng bisa, kemudian kita tarik kopnya. Kita tekan satunya, ini tutup delco grid ataupun all new Corolla. Untuk pemeriksaan tutup delco yaitu di bagian dalam, ini ada 2 buah arang yang fleksibel karena ada pegasnya, ada 2. Ini terhubung dengan bagian tengah rotor dengan terminal tegangan tinggi koil pengapian. Untuk arang ini pemeriksaannya biasanya terjadi keausan pada ujungnya sini, bisa patah atau mungkin bahkan hilang. Kalau hilang seperti ini, jelas nanti aliran tegangan tinggi dari koil ke rotor akan terputus, sehingga akan menghambat atau aliran listrik akan terputus. Pemeriksaan yang kedua yaitu kontak dengan ujung rotor. Di sini ada seperti pen ya. Ini nanti kontak dengan ujung rotor. Biasanya kerusakannya terjadi keausan seperti ini sudah aus separuh. Apabila ini kontak dengan ujung rotor itu tidak ada kontaknya, tidak terhubung, maka tutup delco ini perlu diganti. Ya, jadi ada 2 pemeriksaan dari arang dan juga pen dari delco ini ada 4, yang mana bersinggungan dengan ujung rotor. Kemudian untuk pemeriksaan kabel busi yaitu ada 2. Yang pertama, tahanan kabel busi. Untuk nilai tahanan kabel busi itu lebih kecil dari 25 kilo ohm untuk masing-masing kabel. Kemudian pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan kebocoran untuk selongsong atau kop busi ini. Ya. Biasanya kebocoran terjadi di bagian sini, yaitu muncul lubang yang terbakar. Maka kabel busi ini perlu diganti. Ya, atau bisa juga terjadi keretakan. Nah, akibatnya apa jika di sini terjadi lubang kebocoran ataupun keretakan? Maka nanti listrik tegangan tinggi akan mencari massa yang terdekat, sehingga tidak dialirkan ke busi tetapi malah mencari massa yang terdekat di kepala silinder. Kemudian untuk tahanan kabel busi kita ukur dengan menggunakan ohmmeter. Ini saya gunakan digital. Posisi selektor di 20 kilo ohm.
kita ukur ini kabel busi silinder 1. Yang ini silinder 1. Kita cek. (2,64 kilo ohm tahanan kabel busi silinder 1. Silinder 2 ini silinder 2. (2,43 kilo ohm. Silinder 3 dengan yang ini 1,93 kilo ohm. Silinder 4 berarti terakhir yang ini 1,74 kilo ohm. Ya. Dapat disimpulkan untuk silinder 1 dan 2 itu nilai tahannya di atas 2 karena memang panjang ya. Sehingga tahannya lebih besar. Untuk tahanan kabel busi silinder 3 dan 4 sekitar 1 lebih karena lebih pendek. Ya, sehingga dapat disimpulkan dari keempat kabel ini tahanannya masih baik karena di bawah 25 kilo ohm. Untuk kabel sewa ini kalau menurut saya itu sudah bagus dalam menghantarkan atau mengalirkan arus tegangan tinggi dari distributor ke masing-masing busi di setiap silinder. Tapi kekurangannya cuma satu, yaitu pada bagian yang berhubungan dengan ujung busi ini. Kadangkala kalau pas kita menarik steker ini, ditarik ya, kita tarik seperti ini, itu ini sering mencuat keluar yang dalam itu ya, logam ini. Itu pengalaman saya selama menggunakan kabel busi merek Seiwa. Kadangkala ini sering menonjol keluar, hanya itu. Untuk yang lainnya tidak ada masalah. Saya kira itu review untuk kabel busi Seiwa yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 tahun. Kita pasang kembali. Ini satu. Ini caranya. Satu ya, ada tulisan 1. Kemudian 3. 4 dan 2. Nih, tinggal kita tekan. Udah selesai. Oke, semoga bermanfaat. Apabila kalian ingin mengganti kabel busi dengan budget yang terbatas, dengan kualitas yang lumayan bagus, bisa menggunakan kabel busi merek Seiwa. Tentunya cari yang asli ya, jangan yang imitasi Seiwa. Saya kira itu, semoga bermanfaat.